Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi kembali mengenai mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, di mana saya sendiri, Jody Hendrawan, sebagai dosen pengampunya untuk program studi sistem komputer pada Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Pada subbab kali ini, saya akan menjelaskan mengenai subbab utama di mana faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer untuk mata kuliah ini. Manusia dikatakan sebagai brainware atau pengguna yang merupakan elemen penting. Kenapa dikatakan sebagai elemen penting dalam interaksi ini? Karena manusia dianggap sebagai subjek dan objeknya sendiri. Maksudnya adalah manusia sebagai orang yang ataupun brainware-nya dalam penggunaan sistem komputer itu sendiri, dan sebagai objeknya adalah sehingga dipandang sebagai hal yang paling penting diperhatikan dalam pengoperasian sistem komputer. Karena itulah manusia dapat dipandang sebagai sistem pemproses informasi. Jadi ada proses informasi yang diterima dan yang diberikan oleh manusia dalam penggunaan dan dalam interaksi manusia dan komputer itu sendiri. Kemudian faktor manusia pada software interaktif. Nah, interaksi manusia dan komputer atau IMK atau Human Computer Interaction adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia, serta studi fenomena-fenomena besar yang berhubungan dengannya. Jadi manusia dan komputer itu merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer itu sendiri. Karena kita harus memperhatikan bagaimana proses perancangan, hasil evaluasinya, dan proses penerapan dari sebuah sistem komputer. Kemudian, titik berat interaksi manusia dan komputer adalah perancangan dan evaluasi antarmuka pemakainya. Hal ini dikatakan sebagai perancangan dan evaluasi. Jadi titik beratnya itu bagaimana tampilannya, bagaimana bentuk wujudnya, bagaimana outputnya terhadap pemakai. Jadi kita sebagai manusia itu sangat harus memperhatikan bagaimana feedbacknya sebagai pengguna. Kemudian poin ketiga, antarmuka pemakai adalah bagian dari sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Jadi sistem komputer memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer yang terdiri dari software dan hardware-nya dan brainware. Brainware dan software itu yang memungkinkan kita dapat berinteraksi. Tujuan dari rekayasa sistem interaksi manusia dan komputer. Pertama, secara fungsionalnya. Jadi sistem yang fungsionalitas yang kurang memadai mengecewakan pemakai dan sering ditolak atau tidak digunakan. Nah, kita sebagai bidang ilmu komputer harus memperhatikan secara fungsional dari komponen sistem komputer yang kita gunakan atau yang kita tawarkan, harus sesuai dengan tujuan utamanya. Secara fungsional, jadi kita harus memperhatikan implementasinya, proses pemeliharaannya, belajarnya dan penggunaannya yang sulit. Jadi berbahaya jika implementasinya tidak sesuai, proses pemeliharaannya tidak berjalan dengan baik, dan proses pembelajarannya tidak sesuai yang diinginkan dan penggunaannya yang sangat sulit gitu. Kemudian kita harus memperhatikan tujuannya dari sisi keandalannya, ketersediaannya, keamanan dan integritas datanya. Maksud keandalan di sini adalah itu berfungsi seperti yang diinginkan. Itu maksud dari reliability. Jadi fungsi adanya sebuah sistem komputer itu harus sesuai dengan yang diinginkan fungsinya. Misalnya kita beli printer, itu harus bisa mencetak gitu, scan dan sebagainya sesuai kebutuhan kita. Ketersediaan, availability, itu maksudnya adalah tersedia ketika tidak digunakan. Contohnya internet yang bisa kita gunakan di mana saja dan kapan saja. Dari sisi keamanan, security, ini sangat penting sekali. Jadi terlindung dari akses orang yang tidak berhak ataupun kerusakan yang disengaja. Jadi bagaimana kita bisa menyediakan sebuah software dan hardware itu pada tempat dan secara fungsi yang benar-benar terjaga, dari suhunya, kemudian dari sisi softwarenya tidak mudah dibobol, kemudian integritas data.
Integritas data, maksudnya data integrity, itu keutuhan datanya terjamin dengan adanya sebuah sistem komputer. Kita harus bisa menjamin keutuhan data kita, sehingga data kita tidak terjadi kekurangan ataupun data kita tidak dapat dimodifikasi oleh orang lain atau oleh orang yang tidak berhak gitu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan perancangan berdasarkan faktor manusia yang kedua, yaitu atau kelanjutannya. Jadi setelah merancang sistem untuk memenuhi tujuan rekayasa sebuah sistem, pengembang sistem dapat memusatkan perhatian pada proses perancangan dan pengujiannya. Kemudian selanjutnya 5 faktor manusia yang terukur. 5 faktor di sini kita harus memperhatikan kapan waktu belajarnya manusia, kemudian kecepatan kinerjanya, tingkat kesalahannya, dan daya ingatnya seperti apa, dan serta tujuan subjektifnya itu seperti apa, bagaimana kepuasan terhadap berbagai aspek sistem yang digunakan. Jadi meskipun perancang ingin berhasil sekali dalam setiap kategori, sering harus direlakan pengorbanan dalam berbagai kategori tertentu, misalnya biaya, waktu, kepuasan, dan hal-hal faktor lainnya. Jadi semua uji alternatif perancangan menggunakan metode yang lebih jelas. Jadi kita merancang sebuah sistem berdasarkan faktor manusia ini harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat dialami atau faktor-faktor dalam setiap implementasi sebuah sistem komputer dalam interaksi manusia dan komputer itu sendiri. Ini merupakan perbandingan bagaimana kecakapan manusia dan komputer. Misalnya, pertama, estimasi. Dalam komputer itu bagaimana kalkulasinya yang akurat. Intuisi, bagaimana dedukasi logikanya dalam komputer. Kreativitas, jadi komputer itu harus aktivitasnya bisa mengalami perulangan. Adaptasi, jadi komputer itu dituntun untuk lebih konsisten. Kesadaran serempak pada manusia. Di dalam komputer itu dianggap sebagai multitasking yang dapat digunakan lebih dari satu kali atau lebih dari satu orang dan sebagainya. Kemudian pengolahan abnormal atau perkecualian. Jadi di komputer dituntut untuk pengolahan yang rutin. Ini bagaimana kecakapan manusia dan komputer untuk dituntut selama ini gitu. Jadi misalnya kesalahan. Jadi komputer dituntut untuk bebas dari kesalahan ataupun meminimal kesalahan, setidaknya seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana perbandingan kecakapan antara kemampuan manusia dan kemampuan komputer dari hasil rekayasa interaksi manusia dan komputer untuk memenuhi kebutuhan ataupun memenuhi aktivitas manusia yang memanfaatkan dari sistem komputer itu sendiri. Oke, selanjutnya aspek manusia. Nah, aspek yang harus diperhatikan pada manusia yang pertama itu panca inderanya. Panca indera yang pertama ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, pada mata, benda, ukuran, warna, bentuk, kepadatan, dan tekstur itu harus diperhatikan sekali pada penglihatan. Kemudian telinga itu memperhatikan nada, warna nada, pola titik nada, intensitas, dan frekuensi. Hidung itu membedakan bau, lidah membedakan rasa, kulit merasakan tekanan dan suhu. Jadi dari komponen ini sendiri, dari komponen panca indera inilah kita dapat memodelkan manusia sebagai pengolah informasi. Karena semuanya itu dirasakan oleh manusia, jadi kita dapat menentukan, oh ternyata suhunya terlalu dingin ataupun terlalu panas. Kemudian bagaimana intensitas cahayanya terlalu tajam ataupun grafiknya terlalu tajam, warnanya terlalu cerah atau terlalu cerah. Di sinilah panca indera manusia yang dapat mengolah informasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya dalam rekayasa penerapan interaksi manusia dan komputer dari sistem komputer itu sendiri. Pertama kita bahas mengenai penglihatan. Nah, penglihatan atau mata merupakan salah satu panca indera yang paling berharga. Kenapa dikatakan berharga? Karena dapat menikmati apapun yang kita lihat serta dunia warna-warna yang ada di dunia nyata. Karena sangat paling penting. Kemudian mata manusia digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan. Jadi dari mata kita bisa menentukan arahnya, ukurannya berapa, bentuknya, kemudian jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna.
Jadi dengan mata kita bisa menentukan arah gerakannya yang kita inginkan, ukurannya besar atau kecilnya, bentuknya itu seperti apa yang lebih enak dilihat, jaraknya berapa, kita bisa mengaturnya dari penglihatan kita. Posisi relatifnya itu seperti apa, warnanya. Jadi warna-warna yang relatif sangat familiar terhadap mata atau interaktif dari penglihatan kita sendiri. Itu untuk penglihatan. Istilah dalam penglihatan ada luminan dan kontras. Nah, luminan dikatakan sebagai banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan sebuah objek. Jadi semakin besar luminan sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata akan semakin bertambah. Itu maksud dari luminan, banyaknya cahaya yang dipantulkan ke permukaan objek. Jadi kalau dalam keadaan gelap tanpa cahaya, jadi kita tidak bisa melihat. Sebaliknya, kalau keadaan cerah ataupun terang, jadi objek yang kita lihat itu semakin dapat dilihat. Kontras merupakan hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang sebuah objek. Kemudian, selisih antara luminas objek dengan luminan latar belakang. Nilai kontras dapat positif dan atau negatif. Nilai kontras negatif akan membuat objek tidak nampak. Jadi semacam pengaturan cahaya dari sebuah tampilan. Kita bisa menentukan kontras. Silau itu kontras yang berlebihan atau berdampak negatif. Kemudian ada siluet, kontras. Jadi kita bisa menentukan nilai sebuah kontras dapat positif atau negatif. Dapat menentukan sesuai latar belakangnya. Misalnya kita mengambil sebuah objek dengan sebuah alat perekam foto atau video, kita bisa menentukan nilai kontras dari layarnya ataupun latar belakangnya terhadap objek yang akan kita ambil foto ataupun videonya. Istilah dalam penglihatan ataupun visual secara penglihatan, kecerahan itu tanggapan subjektif pada cahaya dan tidak ada kaitannya dengan luminan dan kontras. Namun luminan dapat berimplikasi pada kecerahan. Jadi sebuah pernyataan tentang kecerahan itu tanggapan yang subjek pada sebuah cahaya, terlalu cerah ataupun terlalu redup. Sudut dan ketajaman penglihatan. Jadi sudut penglihatan itu dibentuk antara objek dengan mata. Kemudian ketajaman penglihatan itu adalah sudut penglihatan minimum ketika mata pada manusia masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Jadi ini harus diperhatikan mengenai sudut dan ketajaman penglihatan. Apakah sudut kiri, sudut kanan, atau sudut bawah itu seberapa bagus penglihatan manusia dalam pemilihan sudut penglihatan. Jadi dari mana sudut kita melihat sebuah objek itu harus sangat diperhatikan karena dapat menentukan penglihatan yang minimum dan maksimum dalam melihat sebuah objek. Kemudian di bawah ini ataupun pada layar ini saya akan menjelaskan mengenai medan penglihatan. Medan penglihatan maksudnya ini adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Perhatikan pada gambar di bawah ini, daerah saya itu dikatakan sebagai penglihatan binokuler. Jadi atas tengah kita bisa menentukan penglihatan kita pada binokuler. Jadi kita penglihatannya cukup bebas. Daerah 2 penglihatan monokuler kiri, sudut yang cukup sempit pada kiri terjauh. Dan ada daerah ketiga monokuler kanan. Kemudian daerah 4 dikatakan sebagai daerah buta karena jika kita melihat objek ke bawah, itu penglihatan kita sangat sempit sekali atau tidak dapat melihat objek yang jauh karena mata kita pandangannya hanya lebih banyak ke depan. Jadi medan penglihatan ini sangat harus diperhatikan dalam implementasi dari interaksi manusia dan komputer atau dalam berinteraksi antara manusia dan komputer itu sendiri. Ini penjelasan dari maksud gambar yang saya tampilkan tadi. Daerah pertama atau tempat kedua mata mampu melihat sebuah objek dalam keadaan yang sama. Daerah kedua tempat terjauh yang dapat dilihat
sebelah kiri mata, daerah ketiga itu tempat terjauh di sebelah kanan, dan keempat itu daerah buta. Daerah buta di sini maksudnya adalah daerah yang sama sekali tidak dapat melihat sebuah objek. Jadi pandangan mata kita kalau ke bawah itu tidak dapat sama sekali melihat sebuah objek karena terhalang pandangan. Kemudian sensor mata kita tidak dapat menerima output sesuai pandangannya. Kemudian istilah dalam penglihatan ataupun secara visual. Pertama ada warna. Warna, mata dapat membedakan warna secara akurat ketika posisi objek membentuk sebesar kurang lebih 60 derajat terhadap mata. Jadi warna itu sangat menentukan secara akurat posisi sebuah objek. Jadi penggunaan warna yang sesuai dalam penampilan sebuah informasi output pada layar PC kita, pada gadget kita, smartphone kita itu sangat mempertinggi efektivitas grafisnya. Jadi kita harus memperhatikan warna, pemilihan warna yang tepat, yang enak dilihat dari pandangan kita itu sendiri. Kemudian ada aspek psikologis dalam penggunaan warna yang efektif. Misalnya, hindarkan penggunaan warna berikut secara bersama seperti magenta, cyan, atau kuning karena dapat menimbulkan kelelahan mata. Jadi warna-warna yang hampir sama yang kita gunakan untuk menulis font, menggambarkan ilustrasi misalnya, itu sangat lelah mata kita karena kita butuh benar-benar penglihatan yang ekstra mencari objek yang akan ditampilkan. Hindarkan warna biru untuk garis tipis misalnya. Kemudian untuk teks dan bentuk kecil, sebab penglihatan kita tidak dapat disiapkan untuk rangsangan yang tajam atau terinci yang bergelombang pendek. Pertimbangkan warna tajam untuk penggunaan usia tua. Jadi untuk usia-usia tua jangan gunakan warna-warna tajam, karena mata mereka ataupun mata pada usia tajam, pada usia tua itu tidak begitu mudah untuk mencerna warna ataupun melihat warna yang tajam ataupun mudah lelah. Warna akan berubah jika arah cahaya sekeliling berubah dan juga akibat penambahan dan penurunan kontras. Jadi kontras dari sebuah warna itu sangat menentukannya penglihatan kita. Kemudian perubahan warna yang dapat dideteksi bervariasi untuk warna-warna yang berbeda. Misalnya warna merah dan ungu sukar ataupun sulit untuk dideteksi dibandingkan dengan warna kuning, hijau, ataupun biru. Hindarkan warna merah dan hijau dalam skala besar. Misalnya pada tempat yang berseberangan, warna yang cocok adalah biru dan kuning. Jadi kita harus bisa menentukan warna-warna yang cocok untuk berkolaborasi ataupun disandingkan ataupun digabungkan, karena menentukan penglihatan kita, memudahkan daya ingat kita, memudahkan penglihatan serta enak dilihat dari sudut sisi pandangan kita sendiri. Jadi ini aspek psikologis dalam pemilihan warna. Kemudian lanjutannya adalah warna yang berlawanan itu dapat digunakan bersama-sama, contohnya merah hijau, biru kuning. Jadi kombinasinya itu sangat harus kita perhatikan dalam pemilihannya itu sendiri. Hindarkan perubahan warna tunggal. Jadi hindarkan perubahan warna yang semuanya dalam satu kotak itu sama gitu. Kemudian aspek kognitif tadi sudah saya jelaskan aspek secara psikologisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek secara kognitifnya. Jangan gunakan warna secara berlebihan. Jadi pemilihan warnanya itu harus kita perhatikan berapa jumlah model warna yang kita gunakan dalam sebuah tampilan. Waspadalah terhadap manipulasi warna secara tidak linear atau secara tidak berurutan. Jadi kita harus memperhatikan nih di sini aspek kognitif ini maksudnya adalah bagaimana proses penerapan warna itu sendiri. Jadi kita bisa mencocokkan warnanya. Kelompoklah elemen-elemen yang saling berkaitan dengan warna latar belakang yang sama. Jadi kita harus memperhatikan pemilihan warnanya sesuai kelompok-kelompoknya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan penggambarannya. Selanjutnya, warna yang sama membawa pesan yang serupa. Jadi kita bisa menentukan dari warna itu sendiri. Misalnya untuk keterangan warna merah itu berarti darah,
kuning misalnya berarti untuk di lampu lalu lintas untuk berhati-hati. Jadi kecerahan dan saturasi akan memperhatikan urutan warna sesuai dengan posisi spektralnya. Warna hangat atau seperti warna yang panjang gelombang besar dapat digunakan untuk menunjukkan arah tindakan. Setelah dari penglihatan, selanjutnya ke pendengaran. Pendengaran bagi orang yang dengan penglihatan dan penglihatan normal, pendengaran merupakan panca indera yang paling penting setelah penglihatan. Karena kita bisa mendengar proses interaksi kita dengan komputer, baik itu suaranya, soundnya, musik, dan timbal baliknya atau berupa perintahnya atau notifikasinya. Apalagi zaman sekarang perkembangan teknologi sudah menggunakan media pendengaran ataupun media suara, visual dan audio visual. Kita bisa memerintahkan komputer kita dengan audio, begitupun feedbacknya. Ada feedback berupa audio, bukan hanya sekedar tampilan layar lagi, tapi ada audionya. Kemudian selanjutnya adalah sentuhan. Sarana interaksi yang lebih penting pada orang buta sebenarnya jika dia tidak tuli. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Jadi contohnya dalam penggunaan papan ketik, tombol, manusia akan lebih merasa nyaman apabila ada tangannya merasakan benda ataupun adanya sensasi sentuhan. Selanjutnya adalah pemodelan sistem pengolahan data. Jadi untuk memahami cara kerja interaksi manusia dan komputer itu sendiri, harus adanya sebuah model sistem pengolahan pada manusia dan komputer itu sendiri. Misalnya kita harus memperhatikan perangkat masukan, perangkat keluaran, dan perangkat pengolahan. Siklusnya, interaksinya yaitu ada input, proses, dan output secara berurutan. Jadi itulah gambaran bagaimana faktor pada manusia dan komputer yang harus diperhatikan dalam berinteraksi, mulai dari inderanya, yaitu ada indera penglihatan, pengecapan, sentuhan, yang sudah saya jelaskan pada slide pertama tadi. Dan saya juga menjelaskan bagaimana aspek penglihatan itu sangat perlu diperhatikan oleh manusia dalam berinteraksi antara manusia itu sendiri atau brandware atau sebagai pengguna terhadap komputer. Jadi hal-hal tersebut harus kita pertimbangkan. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai faktor manusia pada interaksi manusia dan komputer atau IMK, bagaimana kita bisa merekayasa proses kinerja sebuah komputer itu sesuai dengan kebutuhan manusia ataupun brandware. Jadi faktor-faktor manusia itu sendiri harus kita perhatikan sehingga terciptanya sebuah interaksi yang baik antara manusia dan komputer. Oke, demikianlah untuk penjelasan saya pada modul ini, yaitu faktor manusia pada interaksi manusia dan komputer. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.